warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah Majelis Ta'lim Al-Ikhwan, pagi ini kita akan membahas tentang tradisi pendidikan Islam. Bagaimana agar kita paham secara adil, ya. Karena belakangan banyak hal yang beredar di berita, di medsos terkait dengan pendidikan yang sepertinya tidak utuh, tidak berimbang. Saya khawatir takutnya kita terbawa dengan narasi-narasi yang berkembang, akhirnya kita malah menjauhi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ya, anak kita bukan tambah benar, malah tambah nggak benar. Kita harus adil. Insya Allah saya akan berusaha menyampaikannya secara adil, ya. Tidak berat sebelah, tidak pro kepada mana-mana pihak yang tidak berdasar, tapi yang namanya pihak itu dari bahasa Arab, pihakin. Jadi yang namanya berpihak itu harus ada pada kebenaran. Jadi yang benar itu yang kita dukung. Kalau yang salah nggak boleh kita dukung, ya. Kalau mendukung kepada yang salah itu namanya bukan berpihak, tapi namanya bil batil, gitu ya. Jadi bahasa Indonesia itu udah banyak yang asalnya dari bahasa Arab. Cuma karena kita mungkin karena udah kebiasaan menganggap itu bahasa Indonesia, kalau itu bahasa Arab. Apa Ustaz, sebentar saya kasih penjelasan dulu arahnya tadi. Yeah. Kan ada juga yang nggak nonton TV. Oh iya, nggak apa-apa. Baik ibu-ibu, maksudnya nih arah ke depan. Kan kita dengar tuh Trans TV ada pesantren yang gebukin anaknya, yang ngesok segala macam itu. Jadi akhirnya malah jadi menjelekkan, seolah-olah akhirnya merucut bahwa berarti jangan masukin anak pesantren karena hasilnya begitu. Nah ini kita akan Ustaz Ardiansa akan bahas secara adil, jadi yang benernya gimana gitu. Salah gitu ya Pak ya? Ya, insya Allah salah satunya itu yang akan kita bahas. Jadi soalnya berkaitan dengan pendidikan secara umum, termasuk isu-isu yang belakangan muncul, ya. Ya, kita pertama ada beberapa pertanyaan dulu yang ingin saya sampaikan dan nanti kita jawab, ya. Ini kalau dalam istilah ilmiah ini namanya rumusan masalah. Jadi beberapa pertanyaan mendasar yang akan kita jawab dalam kajian ini. Pertama, pertanyaannya adalah pendidikan ini tanggung jawab siapa? Itu harus kita jawab. Kemudian seperti apa bentuk pendidikan? Kemudian yang kedua, apa tujuan pendidikan? Ini beberapa pertanyaan dasar nanti akan saya bahas, dan pembahasan itu insya Allah akan menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, gitu ya. Jadi pelan-pelan kita akan masuk nanti ke pembahasan yang maksud tadi. Pertama, terkait dengan tanggung jawab pendidikan. Sebenarnya pada asalnya tanggung jawab pendidikan itu adanya pada orang tua, ya. Kita semua nih punya tanggung jawab utama mendidik anak-anak kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberi amanah anak itu kepada siapa? Kepada orang tua. Ya, bukan kepada orang lain. Dan di Quran pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu asalnya. Jadi sebenarnya yang punya kewajiban mendidik anak itu orang tuanya, bapak ibunya. Ya, kalau nggak ada bapak ibunya, walinya. Mestinya begitu. Masalahnya, ya, enggak semua orang tua siap mendidik anaknya langsung. Ya, itu masalahnya. Enggak semua orang tua siap. Kalau cuma ngurusin ngerawatnya sih, insya Allah bisa. Ya, ngurusin ngerawatnya, ngasih makan, beliin baju, ya, ngasih tempat tinggal, yang lain fasilitas, insya Allah orang tua siap. Bahkan sebelum lahir juga udah disiapin tuh, ya.
tempat tidurnya disiapin, bedongannya disiapin, macem-macem. Tapi pendidikan itu perkara yang gak gampang. Kenapa? Orang tua nggak semuanya mampu. Satu, sebabnya kurang ilmu. Karena yang namanya ngedidik itu harus ada ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, wah repot. Ya, apa juga kalau nggak ada ilmunya bisa salah, bisa berantakan. Termasuk ngedidik anak. Ya, kita nih barang-barang di sekitar kita nih, yang di sekitar kita yang gampang nih, kipas angin, TV, gitu ya. Kalau kita nggak punya ilmu, itu bisa rusak tuh. Ya, kita pencet-pencet gitu kan, TV ini, batunya rusak. Laptop kalau kita nggak punya ilmunya nih, salah pakai, salah pencet tombol, bisa rusak. Itu barang. Gimana anak kita? Kita punya anak, salah terapi, salah pendekatan, salah didik, rusak itu anak. Makanya perlu ilmu. Jadi nggak semua orang tua punya ilmu yang cukup dalam masalah pendidikan. Kedua, bisa jadi ilmunya cukup, bisa jadi dia memang orang pendidikan, dia guru juga bahkan, tapi kurang waktu. Ya, bapaknya kerja, ya, bahkan sekarang nggak jarang ibunya juga kerja. Jadi dua-duanya kerja, gitu kan? Akhirnya itu anak dipegang sama siapa? Sama pembantu, gitu kan? Nah itu masalahnya tuh. Jadi orang tua, kalau dulu mungkin yang banyak kerja bapak-bapak doang, ibu-ibu banyak di rumah. Sekarang udah pengaruh macam-macam itu. Akhirnya perempuan juga pada ikut apa? Kerja. Ya nggak masalah sih, asalkan benar alasannya. Bukan berarti perempuan nggak boleh kerja. Mungkin dia ada kebutuhan ekonomi yang mendesak, ya, dan dia nggak mengabaikan kewajiban dia di rumah, nggak masalah. Tapi kalau seandainya dia kerja dengan motivasi duniawi, nah itu yang bahaya. Yang kadang-kadang membuat orang perempuan di kantornya selingkuh. Ada kan begitu ya? Bukan perempuan doang sih, laki-laki juga ada yang selingkuh ya. Kan perempuan selingkuhnya sama siapa? Ya laki. Jadi tergantung orangnya juga ya. Itu bisa terjadi tuh. Yang tadinya di rumah tangganya baik-baik aja, terus akhirnya begitu kerja mulai kenal, ngobrol, janjian, makan bareng, dianterin, lama-lama nyaman, akhirnya juga cerai deh. Banyak kan begitu? Nah, yang lakinya juga begitu ada ya. Maka hati-hati, jadi kurang waktu membuat orang nggak bisa mendidik anak langsung. Kemudian yang ketiga, kurang sabar. Ya, ilmu ada, waktu ada, sabarnya kurang. Ya, susahan mana mendidik anak sendiri mana orang? Anak sendiri susah. Anak orang kita didik masih sabar. Nggak bisa, sini saya, sini. Sini. Kita ulang remedial lagi. Begitu anak sendiri, begitu aja nggak bisa. Gregetan namanya, udah mau kita ulang aja tuh anak. Anak sendiri kadang-kadang kurang sabar. Ya. Kalau dulu orang Betawi bilang diempos ke pahanya tuh. Gitu aja nggak bisa. Loh, namanya anak udah nggak bisa, ngapa diempos? Ya tambah nggak paham. Ya, udah nggak paham, udah nggak ngerti, dibentak. Begitu aja nggak becus, dasar lu. Ya udah tambah blank, buyar. Gitu. Jadi banyak orang, ini faktor yang membuat orang tua kadang-kadang nggak bisa mendidik anaknya langsung. Akibatnya pendidikan dialihkan tanggung jawabnya. Dialihkan ke siapa? Nah, ini beberapa contoh lembaga pendidikan, sekolah. Rata-rata tuh, ya kan? Rata-rata sekolah kan? Kita juga sekolah. Tapi sebenarnya kan pendidikan itu bukan tanggung jawab sekolah. Asalnya tanggung jawab orang tua. Karena orang tua nggak mampu, nitip ke sekolah, dialihkan ke sekolah. Dan bahkan sekarang ini ada orang yang menyamakan pendidikan dengan sekolah. Ya, jadi dianggapnya kalau anak nggak sekolah, nggak berpendidikan. Itu salah tuh. Itu namanya paham sekolahisme. Ya, jadi nganggap pendidikan sama dengan sekolah. Mikirnya kalau saya akan menyiapkan pendidikan untuk anak saya, jangan dicari sekolah. Padahal yang namanya sekolah itu memang lembaga pendidikan. Tapi pendidikan itu bukan cuma di sekolah. Sekolah itu hanya satu di antara lembaga pendidikan yang ada. Ya, sekolah muncul dari TK, bahkan sekarang ada PAUD ya, ada lagi apa? Playgroup ya, mesti ya. Playgroup ya, zaman saya dulu belum ada tuh, zaman saya masih TK deh, TKA, TKB, karena ada playgroup, bimba, macam-macam lah ya, semuanya tuh, sampai SD, SMP, SMA, sekolah, bahkan sampai universitas juga ada, yang namanya sekolah tinggi disebutnya, kan? Itu.
Kedua, sekarang ada yang namanya kutab, sebenarnya sama juga sekolah dasar. Jadi kutab itu untuk anak-anak tingkat dasar. Dititipin tuh, ya belakangan muncul kutab ini, kutab itu dan sebagainya. Jadi amanahnya dititipin di situ. Kemudian ke pesantren, ya pesantren. Nah itu banyak juga tuh. Bahkan sekarang pesantren macam-macam beragamnya. Ada pesantren tahfiz, ada pesantren kitab, ada pesantren modern, ada pesantren apalagi macam-macam deh. Ya pesantren sains, macam-macam. Terus ada juga bimbel, ya dititipin ke bimbel. Bahkan sekarang pulang sekolah bimbel. Ya, dulu zaman kita sekolah, ini zaman saya sekolah. Dulu sekolah kita cuma zuhur, ya Sabtu masuk masih itu. Sekarang sekolah sampai Jumat, tapi pulangnya sore. Jam 3, habis jam 3 bimbel. Makanya anak-anak suruh ngaji susah. Udah kecapean, capek belajar, capek bimbel, giliran ngaji. Begitu tuh, ya. Baru duduk nguapin 3 kali. Karena udah kecapean, dikurus dia tenaganya. Ya, zaman saya dulu sekolah sampai zuhur. Siang pulang istirahat, sore ngaji itu madrasah tuh. Enak masih dijaga dulu kayak begitu. Sekarang Allah gerakan ini masih banget. Kadang-kadang kita nggak sadar kayak begitu. Ya, nggak sadar anak-anak itu dikejar dunianya tuh. Ya, kenapa? Pengen banget masuk apa? Sekolah negeri, pengen masuk perguruan tinggi negeri, pengen favorit dan sebagainya. Tapi agamanya lupa. Baca Qurannya belum bisa, ya, wudunya berantakan, sholatnya apalagi, akhlaknya nggak karuan. Kenapa? Dikejar dunia tuh, dijejelin. Wah kalau begini nanti begini, kalau begini, kalau begini. Nah itu rugi. Bukan nggak boleh sekolah, bukan nggak boleh kuliah, boleh. Tapi kan kita diabaikan tuh dari kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ya, lupa. Padahal orang tua itu kena tanggung jawab itu. Tuh anak sekolah iya, bimbel iya, ngaji nggak? Nah, jangan-jangan capean ya. Habis gitu tadinya ngaji, begitu lu sekolah habis gimana Pak Ustaz, anaknya udah kecapean ya, begitu ya. Nah ini masalah, orang tua punya tanggung jawab di situ. Jangan sampai nanti orang tua abai terhadap masalah agama ya. Kemudian pendidikan itu apa sih? Pendidikan itu bentuknya banyak ya. Tadi tuh saya sebut apa bentuk pendidikan. Jangan mempersempit makna pendidikan itu dengan belajar di kelas doang. Ya, ini harus kita pahami semua. Hari ini ada sebagian orang salah paham tentang pendidikan. Yang namanya pendidikan itu belajar di kelas, ya, baca buku, ya, denger gitu tuh. Padahal pendidikan itu banyak. Ya baca iya, belajar iya, mendengar iya, berpikir, menulis, berdiskusi, mengerjakan tugas. Ya, dulu kita sekolah tuh nyapu, itu belajar tuh. Belajar itu. Ya. Bersihin WC. Dulu kalau zaman saya terlambat di sekolah suruh apa? Bersihin WC dulu. Terlambat nih, nggak boleh masuk kelas langsung. Bersihin WC. Orang yang nggak paham pendidikan marah. Wah anak saya suruh bersihin WC. Kan anak saya suruh belajar. Nah itu belajar. Belajar apa? Bersihin WC. Di rumah jangan-jangan kagak pernah tuh bersihin WC. Itu belajar. Orang tua yang nggak paham pendidikan nganggap anak saya kok diperbudak. Bagaimana sih? Disuruh belajar. Suruh bersihin WC, suruh nyapu, suruh kerja bakti, itu belajar. Ujian, ibadah dan sebagainya. Jadi yang namanya belajar itu bukan cuma di kelas, bukan cuma baca buku, bukan cuma nyatet, bukan itu belajar. Tapi banyak ragam belajar lagi. Sambil jalan ke sana kemari itu belajar. Ya, kerja bakti itu belajar. Jangan dianggap itu nggak belajar. Ya, makanya ketika orang menyempitkan makna pendidikan dengan kelas, ruang kelas, akhirnya cara pandangnya jadi sempit. Ketika melihat ada praktek kegiatan lain yang dianggap ini nggak benar nih, anak saya kesini buat belajar, bukan disuruh nyapu. Nah, nyapu itu belajar. Kenapa anak saya disuruh ngepel? Ngepel itu belajar. Ya, kenapa anak saya disuruh bersihin WC? Itu belajar. Ya, itu pendidikan. Ya, kenapa anak saya ngerokok diomelin? Maunya disuruh apa kan? Ya, dulu kita diomelin sama guru, pulang ngadu diapain? Ditambahin. Lu kenapa diomelin sama guru? Lu bandel. Begitu dulu kita tuh. Ngadu, Pak tadi saya diomelin sama guru. Lah kenapa diomelin? Pasti lu kagak bener. Gak mungkin guru ngomelin kalau muridnya bener.
kecuali gurunya sakit jiwa. Mana ada guru kayak begitu. Sekarang anak diomelin, apa? Siapa gurunya? Sini. Disamperin, dilaporin polisi. Ya Allah. Kenapa? Karena nggak paham tuh pendidikan. Ya, baru ditabok. Itu juga ada alasannya. Bukan nggak ada alasan. Dulu saya sering lihat, Bapak Ibu juga mungkin sering lihat penggaris terbang. Bener nggak? Penggaris kayu terbang. Sekarang saya udah nggak pernah lihat penggaris kayu terbang. Penghapus terbang. Ya, di barat katanya ada UFO piring terbang. Di sekolah dulu banyak tuh penggaris terbang, penghapus terbang. Biasa aja begitu. Ya, kita nggak marah tuh. Diomelin biasa aja, pulang biasa aja. Sekarang baru dijewer dikit aja ngadu. Bapak ibunya marah, lapor polisi. Nggak paham pendidikan. Ya, nggak paham pendidikan, akhirnya rusak. Akhirnya guru-guru udah malas ngurusin anak-anak kayak begitu. Bodoh amat dah. Merusak apa kayak bukan anak gue ini. Pikir begitu lama-lama ya itu. Ya, gara-gara orang yang nggak paham pendidikan. Ya, makanya Bapak Ibu yang punya anak, punya cucu kasih tahu. Anak itu kalau udah dikirim ke sekolah, ke pesantren, udah percaya. Ya, ini saya percaya. Nih mau intinya baik lah. Ya, jangan sampai nggak baik. Ya, diomelin biasa aja, diomelin kalau salah ya terima. Ya, dihukum terima. Ya, biasa. Ini enggak orang tuanya overprotective. Apalagi di sekolah tempat lembaga pendidikan yang mahal. Saya udah bayar mahal, sekolah pinggang. Saya udah bayar mahal sini. Kenapa anak saya begini, kenapa begitu? Sampai mau jalan-jalan lagi pakai diintervensi. Bisnya bis apa nih? Makanannya apa nih? Minumannya apa nih? Lu aja yang jadi guru. Saya begitu melihat fenomenanya. Kenapa ya? Saya udah pengalaman ngajar juga di sekolah-sekolah macam-macam. Tahu gitu ya. Nggak semua sih, tapi ada yang begitu. Ya ada yang begitu. Kita kan nggak enak kalau yang begitu. Ya, tuh anak bukan dididik dengan baik, jadi akhirnya dimanja. Ya, sekolah dianterin, suruh naik mobil. Ibarat nggak apa-apa mobil dia. Ya, cuma terlalu dimanja, keterlaluan juga. Tasnya dibawain sama pembantu sampai ke kelas. Ya nggak, pulang dijemput, tasnya dibawain sama pembantu. Nih, tas. Enak banget dari kecil udah kayak begitu. Ih, dimanja, nggak paham pendidikan. Ya, kenapa? Nggak ngerti bentuk pendidikan. Suruh bawa tas tuh anak, itu baru dididik. Jangan orang pembantu suruh bawa. Ya, emang apa susahnya bawa tas? Bawa. Ya, jangan dibawain semuanya. Oh, itu nggak benar. Ya, nah, pendidikan harus dibenerin nih. Jadi bentuk pendidikan itu banyak ya. Oke. Kemudian tujuan pendidikan itu apa? Tujuan pendidikan kalau dalam Islam itu untuk melahirkan manusia yang baik. Tuh, dalam Islam tuh manusia yang baik itu sama dengan manusia yang beradab. Tuh. Ini tujuan pendidikan dari Islam. Kita orang Islam. Dari pendidikan itu harus melahirkan manusia yang baik. Itu dulu yang penting. Jangan yang lain. Kalau ini manusia udah baik, ditaruh di mana? Ini jadi baik. Gitu ya. Dia mau jadi pedagang baik, mau jadi dokter baik, mau jadi insinyur baik, mau jadi pejabat baik, mau jadi tentara baik. Semuanya baik. Kenapa? Dia udah jadi manusia yang baik. Gitu. Kalau di barat, tujuan pendidikan itu untuk menjadi warga negara yang baik. Artinya apa bedanya manusia yang baik dengan warga negara yang baik? Kalau warga negara yang baik, dia hanya baik menurut aturan negara. Sekalipun agamanya dilanggar, gak masa bodoh tuh orang barat begitu. Makanya contoh misalnya di barat, orang barat itu yang namanya minum minuman keras, asalkan nggak mengganggu, itu nggak masalah. Di rumah minumnya nih, dia sambil nonton TV gitu di rumah dia minum minuman yang mengandung khamr, itu nggak ada pelanggaran, kan minumnya di rumah. Tapi kalau dia minum sambil nyetir mobil, itu kena masalah, karena aturan negaranya begitu, nggak boleh. Ya, itu di barat tuh jadi untuk melahirkan dia bagi warga negara itu baik dia karena nggak melanggar aturan negara. Orang tinggal serumah, belum nikah,
itu nggak masalah, karena aturan negaranya nggak melarang itu. Kumpul kebo, laki perempuan belum nikah bertahun-tahun nggak dihukum. Kenapa? Asalkan suka sama suka, nggak masalah. Tapi kan itu secara agama nggak boleh. Menurut agama itu kan berzina. Tapi kata itu agama mah urusan masing-masing kata mereka. Yang penting kata negara boleh, emang kenapa? Makanya di barat banyak orang tinggal serumah tanpa ada ikatan pernikahan. Bukan setahun 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ada yang punya anak belum nikah juga. Udah punya anak belum nikah. Begitu. Banyak tuh pemain bola tuh. Cristiano Ronaldo punya anak. Status nikahnya apa? Bapak Ibu pernah kondangan enggak? Enggak, belum. Emang enggak diundang juga. Ya kan contoh deh gitu ya. Itu Cristiano Ronaldo itu sama pacar punya anak. Enggak nikah. Kalau dia bukan orang Islam deh ya. Katakan deh nikah secara agama dia gitu ya. Enggak juga. Kan kenapa? Itu lah orang barat. Yang penting menurut aturan negaranya enggak melanggar. Jadi Cristiano Ronaldo contohnya nih ya, itu adalah warga negara yang baik. Kenapa? Karena dia tidak melanggar aturan negara. Meskipun secara aturan agama dia melanggar, berzina hukumnya itu. Dalam hukum agama Kristen pun ada hukuman zina sebenarnya, itu nggak boleh. Ya, nah jadi kalau dalam pendidikan Barat melahirkan warga negara yang baik, belum tentu manusia yang baik. Kenapa? Kalau kita manusia yang baik, loyalitas yang tingginya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaupun kita taat aturan negara, selama tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bertentangan dengan aturan Allah, kita nggak boleh ikut, gitu ya. Gitu, jadi terus begitu. Nah itu kalau cara Barat. Kemudian kalau yang cara berpikirnya pragmatis, tujuan pendidikan itu adalah melahirkan pekerja yang baik. Yang penting bisa kerja. Yang penting lulus, dapat kuliah, kampus, dapat kerjaan, gaji tinggi, karir bagus, nah itu udah sukses. Jadi makanya hari ini belakangan pendidikan kita orientasinya apa? Kerja. Anak-anak itu mikirnya, ntar gue kerja di mana? Gajinya berapa nih? Dapat apa? Begitu. Nih bukan berarti kerja itu nggak boleh. Bagus, kerja itu bagus. Agama kita juga nggak ada tuh ajaran yang nyuruh orang jadi pengangguran. Tapi kalau dia hanya pengen jadi pekerja yang baik, kan berarti dia hanya pengen dinilai baik sama atasannya. Berangkat kerja, nggak pernah terlambat masuk kantor, subuh nggak pernah sholat. Kan bukan manusia yang baik kayak begitu dalam pandangan Islam. Ya, kerja takut banget tuh kalau terlambat dipotong gajinya. Absen pakai fingerprint, telat 5 menit potong gaji. Subuh kagak sholat, nggak takut dia tuh. Emang yang ngasih rezeki bos. Allah yang ngasih rezeki. Ya? Dia jadi pekerja yang baik, kerja datang tepat waktu, pulang lembur, segala macam, kerjaannya rapi, totalitas, auratnya ngablak. You can see my kelek, you can see my tukur, ketek kelek ke bahasa sonoan dikit tuh, bahasa Barat, Jawa Barat. Kelihatan keteknya, kelihatan pahanya, pakaiannya seksi. Itu bukan manusia yang baik kalau menurut Islam. Apa? Aurat, ya, aurat. Tapi kalau yang penting orang pragmatis mikir, yang penting kerjaan lo bagus, yang penting kerjaannya tuntas, yang penting perusahaan untung, jadi dia karyawan terbaik di kantornya. Begitu kan? Itu pragmatis pikiran itu. Masa bodoh? Ada yang ngerokok perempuan, banyak. Yang penting profesional kerjanya begitu. Mau dia tinggal, mau dia malam dugem karyawan tuh. Yang penting kerjaan kelar nggak masalah. Itu urusan pribadi lo kata dia gitu. Yang penting perusahaan nggak dirugiin. Itu pikiran pragmatis orang-orang kayak gitu. Nah kalau cara pendidikan mikirnya gitu, ini masalah. Bukan nggak boleh kerja, tapi tadi jadikan dulu manusia yang baik. Jadi nanti dia kerja di mana aja dia bakal baik. Kalau dia kerja di kantor, dia karyawan, berangkat sholat subuh dulu, ya, zuhur, sholat zuhur dulu, asar, sholat asar, begitu seterusnya. Ini kalau berangkat kerja, subuh langsung berangkat, belum sholat, zuhur makan siang, asar langsung pulang, maghrib kena macet di jalan, isya kecapean, tidur, sholat ditinggal semua.
jadi karyawan yang baik tapi nggak jadi manusia yang baik. Kenapa? Semua kewajiban ditinggal. Jadi bukan berarti nggak boleh kerja, ya. Kerja, anak-anak kita kalau kerja, jangan nganggur. Lu kenapa gak kerja? Angkat turun duit dari langit. Salah juga begitu. Tapi jadilah manusia yang baik dulu. Setelah itu bekerja. Ya, mau dagang, mau bisnis. Kalau jadi manusia baik, bisnisnya nggak bakalan macem-macem, nggak bakal dagang dioplos-oplos. Itu yang suka dagang dioplos-oplos bukan manusia yang baik. Dia dapat untung. Segala bensin dioplos. Betul gitu? Minyak keras. Iya, kata menteri yang baru nih, Pertalite 4.000 dijual 10.000. 4.000 udah untung tuh. Ini kata menteri yang baru nih, asik juga kelihatannya nih sementara nih. Mudah-mudahan terus aja begitu. Ya, bongkar terus tuh, ya. Dia bilang Pertalite tuh 4.000 udah untung. Dijual 10.000. Ngakunya rugi. Akhirnya kacau lagi nih. Nah, itu kenapa tuh? Karena banyak orang. Nah, kemarin tuh duit dibalikin tuh. Berapa triliun tuh? 13. Ya, 13 triliun itu baru sebagiannya katanya, belum semuanya dibikin. Itu kalau kita pecahin dolar berapa tuh? 13 triliun. Balik ke rumah. Kita dukung yang kayak begitu-gitu, biarin tuh. Ini sebentar lagi bongkar lagi, bagus kayak begitu. Kalau yang orang baik muncul kan enak gitu ngeliatnya tuh. Yang korupsi itu sikat-sikatin semua tuh. Yang lagi pada korupsi, yang palingnya nih. Ya, waduh, ketahuan dibongkar nanti. Kenapa selama ini aman-aman aja? Ya, kenapa? Karena dia nggak mikirin itu, nggak mikirin hal haram. Yang penting dapat cuan. Ya, begitu. Nah, Bapak Ibu jangan begitu ya. Anak-anaknya didik jadi manusia yang baik dulu. Nanti kerja di mana boleh. Ya. Mau jadi ustadz, mau jadi pengusaha, mau jadi dokter, mau jadi apa aja. Insya Allah kalau orang baik, jadi baik. Ya. Baik. Nah, gimana supaya jadi baik? Kalau dalam Islam, gimana caranya supaya jadi baik? Ini saya ngutip dari Habib Hanif. Habib Hanif dari gurunya Habib Segaf. Katanya, kalau sekarang nih buat orang Islam ya, kan tantangannya banyak hari ini, tantangan zaman hari ini banyak. Kalau pengen anak kita jadi baik, ikhtiarnya begini, ini ikhtiar nih ya. 4M nih pokoknya nih. Katanya 4M. Kalau pengen anak kita baik, 1 mondok. Ya, kalau pengen baik anaknya mondok, tapi mondok usahain kalau menurut saya nih ya, setelah lulus SD baru pondokin. Jangan masih kecil banget. SD jangan dipondokin dulu deh, SD di rumah dulu. Jangan masih SD dipondokin. Kesian masih kecil anak butuh perhatian orang tua dulu. Jadi bagusnya saran saya kalau mau mondokin anak minimal setelah lulus SD, SMP mulai pondok apa apa itu. Ya, nah, kalau udah mondok, kenapa mondok ini salah satu alternatif atau pilihan terbaik? Karena kalau di mondok anak-anak kita aman. Ya, coba kalau nggak mondok, sehari pegang handphone berapa jam? Sehari 24 jam, dia megang handphone 25 jam. Ya, makan megang handphone, tidur megang, di kamar mandi megang, semua megang handphone. Tuh, itu kalau di rumah tuh contoh aja tuh. Coba kalau di pondok, nggak pegang handphone, pagi-pagi udah bangun, 3:30 diajak bangun tahajud, baca Quran, sholat subuh berjamaah, ada kegiatan pondok, belajar, terus begitu sampai tidur lagi, terjaga gitu tuh. Anak-anak kita tuh kalau pengen selamat pondok, ya salah satunya yang terbaik mondok. Nah sekarang kalau mondok nggak bisa, 2 madrasah. Madrasah itu sekolah Islam, ya sekolah Islam. Sekarang sekolah Islam itu udah banyak yang bagus. Ya, kalau dulu zaman kita mungkin sekolah Islam belum sebagus-bagus hari ini. Makanya orang pada masih bangga dengan sekolah umum. Ya, sekarang biasa aja, mau sekolah Islam bisa berkompetisi. Gak kalah kok lulusan sekolah Islam dengan sekolah umum. Ya, jadi kalau dulu mungkin ya, sekarang udah bagus-bagus. Ya, cari sekolah-sekolah Islam. Kenapa? Bukan berarti sekolah umum itu jelek, enggak, boleh sekolah umum. Cuma di Islam itu ada kelebihan. Makanya sekolahnya namanya sekolah Islam. Ada hal yang berbeda di sekolah umum. Kalau di sekolah umum itu pelajaran agamanya itu kan penyempurna saja. Ya, cuma 2 jam. Ya, 2 jam pelajaran. Ya itu juga susah banget gitu kan. Macam-macam lah. Sekolah umum saya ngalamin soalnya sekolah umum. Kayak gimana tahu di suasana sekolah umum itu kayak gitu. Ada dulu zaman dulu madrasah belum banyak. Ya, sekarang udah banyak nih. Madrasah itu maksudnya sekolah Islam. Kan sekarang ada sekolah Islam terpadu. Ya apalah namanya, pokoknya sekolah Islam itu banyak. Ah, itu sekolah ini tuh. Anak-anak kita dari TK-nya, SD-nya, SMP dan sebagainya. Banyak yang bagus-bagus. Kalau anak-anak yang pinter, ya nggak mau masuk sekolah Islam,
Ya wajar aja dong kalau sekolah Islam pada prestasinya rendah. Kenapa? Ya masuk orangnya nggak pinter-pinter. Yang pinter-pinter masuknya ke sekolah umum. Yang prestasinya naik sekolah umum. Ya jangan salah ya, kok sekolah Islam nggak maju-maju, kok sekolah Islam kok prestasinya rendah. Lah yang pinter masuk ke mana? Sekolah umum. Coba yang pinter-pinter masuk ke sekolah Islam. Yang tinggi nanti siapa? Sekolah Islam. Ya kan anehnya gitu orang-orang tuh. Pengen Islam itu bangkit, tapi dia sendiri nggak mau dukung. Ya malah senangnya ke sekolah-sekolah umum. Akhirnya yang pinter sekolah umum yang naik namanya. Sekolah Islam begitu-gitu aja. Nah saat ini tuh dukung sekolah Islam. Ya yang ada di mana-mana dukung. Ya. 2. Kalau nggak bisa madrasah, ya mondok nggak. Madrasah juga udah terlanjur nggak bisa Ustaz. Masuk sekolah umum nggak apa-apa. Jangan lupa yang 3 mengaji. Ngaji deh tuh. Sekolahnya umum nggak apa-apa, boleh. Saya sekolah umum nih, SD, SMP, SMA saya umum, kuliah juga umum. Tapi saya ngaji. Saya nggak pernah tinggalin ngaji sama guru-guru di Betawi itu. Ngaji dari guru ke guru. Dari pulang sekolah nih saya ngaji. Bahkan dari SD kelas 6 tuh saya udah ngajar. SD kelas 6 pulang sekolah tuh saya diminta bantu guru ngajarin teman-teman tuh saya. Jadi saya meskipun sekolah umum, saya ngaji. Hari ini ngaji Quran, nanti ngaji fikih, ngaji akidah, ngaji akhlak, ngaji sampai ke ilmu alatnya, belajar. Sampai nanti belajar tafsirnya, belajar hadisnya. Nah itu orang, ya itu tradisi Betawi kayak gitu. Di Betawi itu bukan tradisi pesantren. Tradisinya tradisi ngaji. Kalau orang dulu seperti guru. Ya, guru ini, guru itu. Nah kalau di Jawa memang rata-rata pesantren banyak. Kalau di Betawi nggak banyak pesantren, ngaji aja. Makanya nggak usah bingung kok orang nggak pernah pesantren jadi kiai. Di Betawi kayak begitu emang. Banyak orang Betawi kagak pernah pesantren tapi jadi kiai. Kenapa? Ngaji ke guru-guru. Ya banyak Mu'alim Syafi'i Hadabi. Itu nggak pesantren, produk ngaji aja ke guru-guru. Tapi karena tekun jadi. Dan banyak lagi gitu ya. Jadi tapi belakangan udah mulai juga ada pesantren-pesantren di Jakarta nih ya. Jadi ngaji jangan tinggal tuh. Datang ke rumah guru. Kalau saya dulu ngaji ke rumah guru, datang ke guru ini, besok ke guru ini. Jadi seminggu tuh full. Hatta malam mingguan, saya sama guru ngaji berdua. Orang-orang teman-teman saya sama pacarnya, saya sama guru ngaji. Malam minggu teman-teman saya udah berjalan itu naik motor sana kemari jalan sana. Saya sama guru saya. Allah yarham Mu'alim Abdillah orang Betawi itu. Meninggal usia sampai 90 tahun. Alim betul. Ya, ahli nahu. Kalau ngaji baca dikit salah ketahuan sama dia. Biar kan tadi nggak lihat kita, matanya pernah dioperasi katarak. Ya, nggak ngelihat tapi ngaji nggak libur, ngaji tetap. Kita salah baca nih, kotor ini. Salah tahu. Salah, mati. Oke deh. Jadi kata dia salah itu. Tahu. Padahal dia nggak ngelihat matanya gitu tuh, habis dioperasi. Tapi karena dia alim dia tahu salah ini. Salah oh iya. Saking alim gitu. Allah ya Jadi saya banyak ngaji ke beliau, ilmu alatnya, nahu, sorof, balago, mantik dan sebagainya. Jadi kita bisa belajar ilmu lain. Ngaji jangan tinggal. Jadi kalau buat yang udah sekolah umum nih, ngaji. Datang ke rumah guru. Kalau nggak bisa, panggil guru ke rumah. Privatin, nggak apa-apa. Cari guru yang bagus, ajarin Qur'annya, ajarin fikihnya, ajarin hadisnya, ajarin Qur'an dan sebagainya. Supaya anak kita nggak buta agama. Ajarin, ya. Panggil, cari gurunya siapa nih yang bisa. Ustazah, tolong ke rumah dong. Minta ajarin. Muliakan, perlakukan gurunya jangan kayak karyawan, guru tetap. Jangan diperlakukan kayak karyawan, jangan diperlakukan kayak bawahan, jangan diperlakukan kayak budak, enggak. Ini guru, hormatin. Datang, anak kita siapin biar tepat waktu. Ngaji, biar serius. Ya. Siapin makanannya. Kalau datang ke rumah, minumannya, ongkosnya, bulanannya kasih. Jangan begitu tanya, Ustazah, bayaran. Waduh, enggak ikhlas ustazah nih. Ustaz nih enggak ikhlas nih ngajarnya nih. Bayaran. Jangan. Kasih duit ke ustadz yang ngajar di rumah. Kasih duit ke ustazah yang ngajar anak-anak di rumah. Ya. Parkir motor di stasiun berapa bayar? Parkir motor di stasiun bayar nggak? Bayar tuh motor dari pagi sampai sore berapa tuh? 10.000 kali sebulan 300.000. Ngaji 50.000 dibilang ustadznya kagak ikhlas. Ampun. Motor itu nggak diajarin ngaji, dijogrogin aja tuh kata orang Betawi. Hujan-hujanan, panas-panasan, 300.000 tiap bulan. Mau? Ini anak diajarin bisa sholat, bisa wudu, bisa baca Quran, akhlak yang baik, 50.000. Ustaz kagak ikhlas. Benar-benar kebangetan.
Begitu ya. Dikira ustaz ini makan pakai apaan? Ustaz puasa mulu kan? Ini puasa kan buka juga. Beli beras, ini berasnya belinya pakai sukron. Hah? Iya. Beli bensin tuh, motor, mobil pakai bensin. Pakai apa duitnya? Beli, pakai duit, nggak mungkin. Full, ya, jazakallah khairan. Disemprot sama bensin kita begitu. Ya, kasih guru-guru yang ngajar ke rumah kita tuh, hormatin guru anak kita. Jadi anak kita juga menghormati gurunya nanti kayak begini. Nah, itu nggak bisa nih, ya, mondok nggak bisa, madrasah nggak bisa, ngaji juga susah kan tadi jadwalnya padat. Pagi udah sekolah, bimbel lah, udah capek, udah majelis ilmu yang apa jadi dibilang. Ya, di mana-mana ada majelis ilmu, ajak anak-anak itu. Biar kata cuma seminggu sekali, katakan gitu, di masjid ada tuh. Ya, kalau Senin atau Jumat sekolah, Sabtu Minggu di masjid ada kajian, ajak. Yuk, ngaji dulu. Jangan kemana-mana aja, jangan main kemana-mana, ngaji dulu. Paling nggak tuh ada yang namanya siraman rohaninya masuk ke dia. Ya, diingetin gitu ya. Kasih motivasi supaya dia mau ikut ngaji. Ya, supaya dia mau ikut ke majelis, kenal sama ulama, ketemu orang-orang baik gitu ya. Nah, itu kerjasama yang baik lah dengan pengurus masjidnya supaya anak-anak muda pada mau ke masjid. Anak-anak muda semangat ke masjid. Gimana caranya diatur? Ya, sehingga masjid itu bukan cuma bagus bangunannya doang, tapi aktif kegiatannya. Kadang ada yang salah juga sih, bangunan masjid doang cakepin, isinya kagak. Ya, isinya rame kalau pas kondangan doang. Ya, sebagian masjid ada yang kayak begitu, sepi. Ya, sholat 5 waktu kelar tutup kunci begitu. Coba kalau pengurusnya aktif, anak mudanya dirangkul, ya kan? Akhirnya pada mau tuh ke masjid, rame tuh, ikut ngaji, ikut kegiatan yang positif. Bagus, itu pendidikan juga. Ya, makanya sebagai pengurus masjid, mushola itu harus kreatif. Gimana memberdayakan anak-anak muda ini jangan sampai salah pergaulan. Kalau kita enggak, nanti dia kebawa ke yang lain, itu masalah. Ya, nah itu. Nah sekarang kalau mondok nggak bisa, nggak kuat, madrasah segen, ngaji juga males, majelis taklim masih segen, nggak mau juga. Apa? Ambil yang kelima, mati. Selesai. Kalau ketemu doi mampus, mati aja udah. Mondok nggak mau, madrasah nggak mau, ngaji ogah, majelis taklim juga segen, udah mati. Mendingan mati, masih muda dosanya nggak banyak. Nah iya, masih muda dosanya belum balik, belum ada dosa. Mati. Kata siapa? Bukan kata saya. Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngomong gitu. Ini yang saya kasih tanda merah tuh. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Imam Syafi'i gitu. Barang siapa anak muda nih nggak sempat ngaji lagi masih mudanya, udah takbirin aja 4 kali. Tanda dia udah mati. Ngapain? Masih muda males. Masih muda nggak mau belajar. Main aja kerjaannya. Ya, scrolling aja tuh, main handphone aja sekarang. Nggak mau ngaji, nggak mau belajar agama. Udah mati aja kayak gini. Ya, kenapa? Lebih selamat kalau dia mati. Kenapa? Dosanya dikit. Kalau masih belum balik gak ada dosa malah begitu. Ya, tapi kalau dia makin dewasa, dosanya makin banyak. Ya, gara-gara jauh dari agama, banyak dosa dikerjain. Akhirnya apa? Masih ya terus, dosanya tambah banyak. Makin berat lagi nanti urusan dia di akhirat. Ya. Jadi itu M yang kelima tuh ya. Jadi mau M yang mana nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jangan yang 5 ya. Jangan sampai nanti ya mati. Jangan dulu. Ngaji dulu deh ya. Oke. Lanjutin ya. Nah, ini beberapa tradisi yang ada dalam pendidikan Islam ya. Ada banyak sebenarnya, tapi saya akan bahas sebagian saja yang beredar, yang banyak juga dibahas belakangan. Kita harus tahu tradisi-tradisi dalam pendidikan Islam supaya nggak salah paham. Pertama, namanya suhbah. Ya, tradisi pendidikan itu namanya suhbah. Suhbah itu bersahabat. Ya, kalau kata bahasa Indonesia bersahabat. Jadi berguru. Ya, berguru. Jadi yang namanya belajar agama dalam Islam itu, khususnya belajar agama ya. Belajar apapun juga masuk sebenarnya. Yang namanya belajar dalam Islam itu jangan otodidak. Ya, khususnya belajar agama. Kalau belajar agama dalam Islam itu nggak boleh otodidak. Nggak boleh belajar agama cuma baca buku doang, cuma nonton video doang, nggak boleh. Kenapa? Karena dia nggak akan tahu kalau salah, nggak ada yang ngoreksi kalau salah.
Boleh nonton video? Boleh. Bagi yang udah punya dasar. Baca buku boleh. Kalau udah punya dasar sehingga dia bisa milih, oh ini bukunya begini, ini begini. Kalau enggak dia tambah bingung. Di video banyak yang begini begitu. Dia bingung tuh akhirnya tuh. Yang satu ngomong gini, satu ngomong gini, satu ngomong gini. Mana nih? Yang paling dia akhirnya. Makanya jangan. Jadi video, buku dan sebagainya itu tambahan. Tapi yang utama adalah suhbah. Ngaji jelas gurunya siapa? Yang ngajar siapa? Harus ada. Jadi muridnya kenal guru, gurunya kenal murid. Kalau kita nonton YouTube, kita kenal dia, ustadznya nggak kenal begitu. Ya, kita ngaku murid juga nggak pantas di situ. Ngaku, saya muridnya Ustadz Adi Hidayat. Ngaji di mana? Di YouTube. Ustadz Adi Hidayat nggak kenal mente, nggak bisa. Jadi harus guru kenal murid, murid juga kenal guru. Itu namanya suhbah. Duduk bareng ngaji. Otodidak ditolak dalam pengajian. Makanya dalam agama dikatakan begitu. Para ulama ngingetin, tradisi kita itu ada namanya tradisi sanad. Ya, tradisi sanad terjaga, agama kita itu terjaga karena ada tradisi sanad. Ya, ngaji nggak boleh sendirian, tuh nggak boleh. Ibnu Mubarak sampai mengatakan al-isnad minad-din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad, mata rantai keilmuan itu bagian dari agama. Kalau tanpa sanad orang ngomong semaunya. Jadi sekarang banyak orang yang nggak ngerti agama, nggak pernah belajar apa-apa, tiba-tiba ngomong, nah itu nggak benar, nggak pakai isnad. Ya, gitu ya. Jadi kemudian Ibnu Sirin mengatakan apa? Inna hadzal ilmu din. Inna hadzal ilmu din. Ilmu ini adalah agama kita. Nilai ilmu itu sama dengan agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah dari mana kamu mengambil agama kamu. Maksudnya perhatiin ngambil ilmunya dari mana. Ketika kita salah belajar, nanti agama kita jadi ikut rusak. Ya, ketika kita salah ngaji, ya, asal-asalan gitu ya, comot sini nggak jelas gurunya, itu bisa masalah. Hanya perhatikan betul guru, suhbatu ustad itu penting. Jadi nggak boleh belajar otodidak. Lagi sekarang ada kegampangan, dulu ada Google, sekarang ada apa? ChatGPT. Nanya aja semuanya, seakan-akan udah jadi mufti. Ada nanya, jawab. Nah benar, itu nggak boleh. Ya. Kedua, tradisi dalam Islam itu adalah ta'zim. Ta'zim itu penghormatan, memuliakan. Jadi kita bukan cuma berguru, tapi memuliakan guru. Itu ada dalam Islam, itu tradisi dalam Islam yang nggak boleh hilangkan. Ta'zim. Sahabat Nabi ngaji sama Nabi, bersahabat dengan Nabi, dan mereka sangat menghormati Nabi, sangat memuliakan Nabi. Jadi ini bukan feodalisme. Sahabat menghormati Nabi. Ya, coba lihat baca sirah nabawiyah, bagaimana sahabat menghormati Nabi, bagaimana sahabat memuliakan Nabi, menjaga Nabi, bahkan jadi tameng buat Nabi. Ya, waktu Nabi ditimpukin di Taif, sahabat pasang diri. Waktu lagi perang Uhud, sahabat pasang diri. Takzimnya begitu luar biasa. Ya, ketika ada sahabat ditangkap oleh orang kafir, ditanya, kalau kamu saya lepasin, lalu diganti Muhammad di sini mau nggak? Kalau sahabat, jangankan ganti saya di sini, Nabi Muhammad itu rambutnya lepas satu aja saya mau tahu urusan itu. Sahabat Nabi kayak begitu, takzim. Itu tradisi Islam begitu. Adab. Yang namanya guru dihormatin, dimuliakan. Ya, itu berjalan. Semuanya ulama-ulama kayak begitu takzim. Ya, cium tangan itu dari dulu biasa. Sahabat Nabi cium tangan Nabi. Yang nggak ketemu Nabi cium tangan sahabat yang ketemu Nabi. Kalau dalam kitab-kitab baca tuh, bahkan bukan cuma cium tangan. Kalau cium tangan masih wajar, nah, sahabat cium tangan Nabi. Terus ada tabiin cium tangan sahabat, masih wajar tuh pikiran kita. Ada apel, nih. Ini sahabat cium tangan Nabi kan, pernah ya. Terus dia megang apel. Itu ada seorang tabi sampai cium-cium apelnya. Ini apel pernah dipegang sama tangan yang pernah pegang tangan Nabi. Begitu. Coba. Nah, kalau orang nggak paham sejarah dia nganggap ini feodal ya. Ngaji kagak bener. Takzim itu ada. Banyak lagi kalau mau diceritain takzim itu banyak banget kepada Nabi, kepada sahabat, kepada guru. Bentuk takzim itu macam-macam juga. Dari mulai cium tangan, ya, manggil, doain, diskusi, macam-macam, nulisin, itu takzim. Ya, berdiri menyambut guru itu takzim. Ya. Jadi banyak hal yang harus dipahami dan itu bukan perbudakan, ya. Jadi takzim, ada penghormatan kepada guru,
Ya, orang yang ngerti begitu. Ya, kemudian selain ta'zim, dari ta'zim nanti muncul khidmah. Khidmah itu melayani. Ya, melayani. Khidmah itu juga bukan tradisi baru. Bahkan dari sebelum Nabi Muhammad khidmah itu udah berlaku. Ya, saya lagi nulis tapi belum selesai tulisan tentang khidmah. Dari zaman nabi-nabi dulu tuh khidmah banyak. Bukan Nabi Muhammad saja, pada sahabat banyak. Kalau sahabat yang terkenal khidmahnya siapa? Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik itu khidmah sama Nabi 10 tahun. Ya. Kata Anas bin Malik, dari kecil dititipin ke Nabi, 10 tahun berkhidmat kepada Nabi. Dia bilang apa? Saya 10 tahun khidmat sama Nabi. Nabi nggak pernah ngomong macam-macam. Nggak pernah ngomong apa yang saya kerjakan. Kenapa dia gitu? Nggak pernah ngomong apa yang saya tinggalkan. Kenapa nggak dikerjain? 10 tahun dia berkhidmat sama Nabi. Jadi biasa tuh. Sahabat-sahabatnya berkhidmat kepada Nabi. Ya. Sebelum Nabi banyak lagi khidmah macam-macam. Nabi Musa ketika jalan menemui Nabi Khidir ditemenin sama siapa? Asistennya itu, muridnya itu, bawain makanan. Ya, muridnya. Makanya Nabi Musa ketika sampai di jalan capek kan? Atina goda'ana, laqad laqina min safarina hada nasaba. Itu kan Nabi Musa minta makanan sama anak buahnya itu. Dibawain makanannya. Mana coba makanannya? Kita udah capek nih, jalan jauh nih. Jauh, Nabi Musa jalan tuh pengen ketemu siapa? Nabi Khidir. Ditemenin sama muridnya, mana makanannya? Terus dia bilang, ya tadi ikannya lompat. Ikan yang udah dimasak lompat. Di sana tuh, wah itu tempatnya di sini. Itu khidmah. Nabi Sulaiman, ya, punya asisten namanya Asif. Kalau orang Betawi Asep. Dia kan orang Indonesia namanya Asep. Itu asisten yang mindahin Ratu Balkis istananya itu Asep. Ratu Balkis kan punya istana, dapat laporan dari Hudhud. Ya, saya ngeliat itu ada, kalau nggak, mana Hudhud nih, kata saya manggil, lu nggak datang rapat nih, saya potong nanti nih. Kalau nggak bawa laporan yang aku, saya sembelih. Lapor Nabi Sulaiman. Saya melihat ada ada kerajaan sana dipimpin oleh seorang ratu. Yang bener kamu, bener. Nih, coba kirim surat. Ini surat tuh. Hudhud aja khidmat sama Nabi Sulaiman. Kirimin surat tuh ke Ratu Balkis, diundang supaya datang. Akhirnya Nabi Sulaiman bilang, siapa yang bisa mindahin istana Balkis ke sini? Kata Ifrit, saya bisa mindahin sebelum Anda bergerak dari tempat duduk. Terus kata Asef ini manusia, asistennya Nabi Sulaiman, saya bisa mindahin sebelum Anda menghidupkan mata. Lebih cepat lagi tuh, dipindahin, blok. Itu khidmah. Emang tuh apa itu khidmah? Banyak kalau kita lihat sejarah lagi, apalagi zaman Nabi. Ya, sahabat Nabi khidmah. Nolongin, ngambilin, maaf ya, Nabi lagi buang hajat, ada yang ngambilin airnya. Ada yang ngambilin batu buat istinja. Wah, macam-macam khidmah Nabi. Ada yang ngasih makanan, macam-macam. Itu khidmah. Ya. Jangan dianggap itu bagian dari feodalisme. Ya. Dan mahabbah. Itu semua bukan dipaksa, tapi memang kecintaan yang memunculkan mereka itu. Ketika ada sahabat melayani Nabi bukan dipaksa. Kalau nggak melayani saya nanti begini. Nggak ada tuh gitu-gitu. Kalau nggak bantuin saya nanti gini. Semuanya karena cinta. Karena tahu bagaimana ikhlasnya Nabi. Begitu juga ulama-ulama berikutnya. Kenapa ada yang melayani gurunya? Karena dia mahabbah. Cinta itu. Ya, banyak orang tua ulama yang bukan ulama, tapi karena cinta kepada ulama jadi anaknya jadi ulama. Contoh misalnya bapaknya Imam Ghazali itu bukan ulama. Bapaknya Imam Ghazali bukan ulama. Dia cuma tukang benang doang di pasar. Tapi mahabbahnya sama ulama luar biasa. Kalau pulang dari dagang, laku bawa makanan, dibawa itu ke rumah apa? Ke rumah guru-guru yang ada dan sambil berdoa, ya Allah saya pengen punya anak kayak begini, jadi ahli fikih. Lahir kalau Imam Ghazali, jadi itu ahli fikih. Dia suka datang ke orang-orang lain, doa lagi. ADI itu ulama itu. Itu kan mahabbah. Nggak ada tuh diperas kayak gitu, nggak ada. Ya, jadi kita harus tahu juga nih mahabbah itu tradisi dalam pendidikan Islam. Ada tuh para ulama, wah cintanya luar biasa. Kalau menunjukkan cinta kadang-kadang nggak normal. Orang kalau udah terlalu cinta kadang-kadang di luar nurul, nggak habis pikir. Orang-orang gitu. Orang cium tangan, ya cium tangan kan masih wajar. Ada yang cium kaki. Imam Muslim itu nyium kaki Imam Bukhari, minta izin ke Imam Bukhari. Imam Muslim murid Imam Bukhari. Nah kalau cerita kita begitu lagi, wah ini lebih feodal lagi nih. Padahal itu ada.
Tapi nggak disuruh, dicium kakinya. Izinkan saya mencium kaki engkau wahai guru. Dicium kaki itu Imam Bukhari. Imam Bukhari nggak marah. Nah, cuman itu nanti ada konteks-konteksnya yang kita harus pahami gitu ya. Ini saya kasih contoh dulu. Mahabbahnya begitu kadang-kadang. Ya, banyak lagi lah. Hadiah itu juga gitu. Dalam tradisi ilmu Islam itu bukan transaksional. Itu karena ada mahabbah tadi. Dia mau ngasih ke gurunya. Senang anaknya dididik, dia kasih. Berapapun dia kasih yang dia punya. Begitu. Jadi hadiah itu biasa. Sahabat ngasih hadiah kepada Nabi, ulama-ulama ngasih hadiah kepada gurunya, atau orang tuanya ngasih kepada gurunya. Itu bukan dipaksa, bukan memperkaya guru, enggak. Bukan nyogok apalagi enggak. Ya, dan bukan dipakai, dan gurunya yang terima juga bukan karena pengen memperkaya diri, enggak, bukan kayak begitu. Gurunya terima tuh niatnya apa? Satu, biar yang ngasih dapat pahala. Kalau nggak diterima dia nggak dapat pahala nanti. Ya, kalau nggak diterima nggak dapat pahala. Udah niatin supaya dia dapat pahala. Nanti ketika udah diterima kan punya dia tuh, mau diapain aja boleh. Biasanya kiai-kiai yang soleh itu akan bagi lagi kemana-mana, ke murid-muridnya yang susah lagi, disalurin sehingga hartanya manfaat. Ya, itu yang kata Nabi apa? Ni'mal malus soleh li rajulis soleh. Harta terbaik itu ketika ada di tangan orang baik. Jadi manfaat. Ya, jadi suka begitu, diterima. Jadi jangan dipikir kalau ustadz terima duit, terima hadiah, kemudian itu wah itu memperkaya diri gini. Orang-orang enggak, itu karena mahabbah dikasih. Hadiah itu diterima. Ya. Biasa kayak begitu. Ulama-ulama tuh begitu. Khalifah Harun ar-Rasyid sering ngasih ke Imam Malik. Sering ngasih ke Imam Syafi'i hadiah. Tapi apa dipakai? Belum kelar sampai depan gerbang itu udah habis duitnya. Dibagi sana, sini, sana. Pulang keluar dari sana Imam Syafi'i nggak megang duit sepeser pun. Bukan untuk memperkaya. Yang hari ini kita saksikan juga ada ustaz-ustaz terima, itu bukan untuk memperkaya diri. Ya, dia bantu sana sini, berapa murid, berapa santrinya yang gratis mondok di tempat dia. Begitu. Dan dia bagi sana sumbang sini, bantu sini sana dan sebagainya. Itu banyak. Ya, orang nggak tahu realitasnya bahaya menyimpulkan. Ya, berkah. Ini juga dalam tradisi Islam tuh kita kenal berkah. Nah, tradisi keilmuan umum itu nggak kenal istilah berkah. Ya, makanya kalau ada orang-orang di dunia pendidikan Islam itu dia berkhidmat sama guru, karena yang dibikin berkah. Ya, santri ngecor itu bukan karena diperbudak. Ada orang salah paham, santri ngecor di pesantren dianggap apa? Perbudakan. Santri itu lebih senang ngecor daripada ngaji. Nah, saya orang pesantren tahu. Ya. Santri itu lebih demen ngecor, kenapa? Ngaji kan mikir, ngapalin, mikir tuh capek. Ngecor enak gitu, cuma ngangkatin ember doang. Sebenarnya dengan ngecor tuh dia bantu sedekah tenaga, bantuin tukang, yang kerja tetap tukang, bukan santri semua. Seperti yang digambarkan, santri dijadikan tukang, enggak. Emang cari pesantren yang tiap hari kerjanya ngecor? Mana ada? Tiap hari ngaji, ngecor itu sekali-sekali. Santri di pondok saya pernah ngecor setahun, nggak setahun sekali kalau lagi ngebangun doang. Saya sih ngaji tiap hari. Ya, itu juga ngebantuin tukang. Kalau nggak dibantuin santri kan lama kerjaan itu. Dibantuin, cuma ngangkutin ember, oper, sono, oper sini. Itu santri-santri pinter, lebih seneng ngecor daripada ngaji saya bilang. Bahkan suka pesan ke mandornya tuh. Mas, kalau mau ngecor hari Senin dong. Jadi nggak puasa. Tuh, santri itu cerdas. Saya nggak mau melin, santri saya begitu. Berarti santri saya cerdas kan, begitu aja tuh. Kan kalau nggak mungkin kalau lagi saya suruh puasa, tega banget saya begitu. Iya kan, tapi kalau dia tadi tukang kan akal-akalin itu gimana supaya ngecornya hari Senin. Saya bilang santri saya belum lulus aja pinter begini. Gitu, benar tuh ngecor dia senang tuh girang gitu kan, bantu gitu kan. Nanti makannya juga kalau ngecor kan beda makannya sama makan biasa. Banyak makannya. Minumnya, makan, dia girang. Apalagi hujan, girang banget. Tentu girang, nggak ada masalah. Jadi jangan dianggap itu perbudakan. Enggak. Dia paham berkah. Dia tahu tuh setiap keringat dia nempel di gedung itu dapat pahala terus ngalir tuh. Selama gedung itu dipakai tuh. Tapi konsep ini nggak dipaham orang-orang sekuler. Orang nggak paham, atau ini itu perbudakan, anak-anak di bawah umur dipekerjakan. Siapa yang mau pekerjakan anak di bawah umur? Nggak ada. Kalau dia belajar dari barat, dia nggak ketemu kayak begitu.
Di barat nggak ada konsep ngecor bareng, nggak ada. Di barat belajar aja begitu. Ya, makanya kita harus paham betul. Jadi ini ada beberapa tradisi yang harus dipahami. Kalau enggak kita salah. Akhirnya menilainya tadi perbudakan, feodalisme, penindasan, memperkaya diri, wah macam-macam. Padahal dia nggak paham dunia pendidikan Islam. Ini bukan hanya di pesantren berlaku. Saya nggak pesantren, tapi saya bersahabat sama guru saya. Saya berkhidmat, saya ta'zim kepada guru saya. Ya, saya mahabbah kepada guru saya. Masih hidup, ketika sekarang beliau udah meninggal, saya suka ziarah ke makam. Itu bagian dari mahabbah. Nggak ada yang suruh, nggak dikasih upah juga. Senang. Saya dulu ngaji, pulang ngaji paling belakangan. Jamaah udah pada pulang, saya belum pulang. Ngapain? Nyupir, nyuci piring. Pulang malam saya kalau ngaji tuh. Saya masih muda, belum nikah waktu itu kan, masih SMA. Saya pulang malam nyuci piring dulu, sampai sama teman-teman pulang jam 11 malam. Yang lain nggak disuruh, kita kesadaran sendiri aja. Ya, Kampung Melayu itu tempat banjir. Dulu, sekarang sih udah enggak. Sekarang udah keren. Dulu tempat banjir. Bogor hujan, Kampung Melayu banjir. Orang Bogor sedekahnya banyak banget. Sampai luber-luber sedekahnya. Ya, yang orang Bogor hujan terus banjir Kampung Melayu itu. Itu setiap kali banjir, saya nih habis beresin rumah saya ke rumah guru saya itu. Nggak disuruh, nggak ditelepon. Zaman dulu nggak ada handphone. Langsung inisiatifnya, guru kita kesian nih. Angkatin kitab-kitabnya ke atas, pakaiannya semuanya. Nanti kita suruh tenang. Begitu udah mulai surut, kita beresin lumpurnya. Jangan nunggu kering. Kalau air udah nggak ada, kering lumpur susah bersihinnya tuh. Pokoknya kalau soal banjir tanya saya udah ahli deh. Beresin lumpur segala macam, kerjaan saya begitu. Ya, ngebersihin lumpur masih air masih kita kosek-kosek gitu. Kalau udah nunggu habis, udah nggak bisa, susah bersihin. Nah gitu. Jadi pokoknya khidmat sama guru tuh kita senang banget. Bahkan dalam hati saya dulu waktu ngaji tuh, ketika guru saya nyuruh temen ngerjain rumah dia gitu, ketika kita nggak disuruh kita suka, kok saya nggak disuruh sih gitu. Ada pengen tuh, kenapa saya nggak disuruh? Kenapa teman saya disuruh? Kita pengen. Tuh kalau dalam tradisi Islam kayak begitu, pengen banget deket sama guru. Nggak dipaksa. Saya kerja gitu bantu, abang dupain. Tapi kok ada rasa senang, itu bedanya. Orang yang belum pernah mengalami nggak akan paham kayak begitu. Ya, sehingga harus tahu nih, jangan sembarang, kita jangan terbawa framing. Walaupun pendidikan Islam kayak begini. Nah itu nggak benar. Ya, suruh datang kali kon dengan saya jelasin. Ini saya sebelum kejadian di yang video viral Trans 7 ini saya udah diwawancara sama si Dogi ini. Bulan Agustus, waktu Habib Hanif lagi sidang ya. Habib lagi sidang disertasi, saya kan ke Dalwa. Si Dogiri itu wawancara saya terkait ini tentang feodalisme di dunia pesantren. Saya diwawancara, saya jelasin masalahnya di sini. Mungkin kapan-kapan saya share di grup. Nah ini saya wawancara, saya jelasin masalah feodalisme. Saya bilang nggak ada feodal di dunia pesantren. Saya tegaskan kayak begini. Saya jelasin masalahnya kayak apa. Ya, ini pertanyaan-pertanyaannya. Saya bilang nggak ada feodalisme. Kalau orang paham tuh nggak akan feodalisme. Murid takut sama guru, biasa aja. Murid nurut banget, nggak begitu juga. Saya sama guru saya beda pendapat itu biasa. Bukan berarti ngelawan, biasa. Tapi setelah ngaji udah lama gitu, bukan baru ngaji langsung beda pendapat sama guru. Konyol namanya gitu. Ya, gitu udah lama kita kan punya pendapat, nyampe bagaimana kalau begini itu kan ada. Ya. Jadi ini jauh bulan Agustus saya diwawancara, kemudian terbit, nggak lama muncul ya video yang beredar baru tuh. Itu memang ada framing kayak begini. Nah sekarang ini sikap yang ingin saya sampaikan. Gimana kita menyikapi masalah yang ada? Pertama, saya berusaha secara adil. Pertama, yakin bahwa manusia biasa nih kayak kita, selain Nabi itu nggak ada yang maksum. Ya, itu yang harus kita yakini pertama. Jadi mau dia kiai, mau dia ustaz, mau dia habib, nggak ada yang maksum. Bisa benar, bisa salah. Itu keyakinan gitu. Jadi kalau dibilang itu ustaz kok salah, ya namanya ustaz kan manusia. Bisa nggak ustaz salah? Bisa. Bisa nggak habib salah? Bisa. Bukan nggak bisa. Selain Nabi nggak ada yang maksum. Itu harus kita yakinin. Ya. Jadi kalau dibilang selain Nabi nggak ada maksum, udah kita tenang.
Jadi ketika ada kesalahan di satu pihak, ustadz kah salah, kiai kah salah, ulama kah salah, habib, kita nggak kaget, nanti pun nabi. Kalau kita mengatakan ustadz nggak boleh sama sekali salah, oh itu kita memaksumkan mereka, itu bahaya. Mengkultuskan, bisa bahaya kan, nggak boleh. Ya, saya nih bisa salah, bahkan banyak salah saya bisa jadi ya begitu. Jadi nggak usah takut. Memang manusia itu selain nabi nggak ada yang maksud. Ya, jadi kalau ada yang salah ustadz itu bisa salah. Kalau dalam kaidah keilmuan itu ya, seorang berilmu itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Itu kaidah keilmuan yang harus dipegang. Makanya kalau dalam penulisan karya ilmiah para ulama bisa salah dikoreksi oleh ulama berikutnya, nggak masalah. Yang penting nggak bohong. Tapi kalau udah bohong itu fatal, nggak boleh tuh. Makanya dalam ilmu hadis aja kalau udah bohong ditolak tuh. Tapi kalau salah itu masih ditolerir selama dia mau mengakui kesalahannya nanti, gitu ya. Jadi kita harus yakin manusia tidak ada yang maksum. Jadi misalnya dalam satu perilaku tertentu ada ustadz yang salah, ingetin aja, boleh. Kalau memang salah ingetin. Ada habib yang salah ingetin, nggak usah marah. Saya pernah ceramah di depan beberapa habib. Saya sebut, saya nasihatin. Saya nggak mau ngomongin di belakang, di depannya saya bilang, saya kasih tau, saya minta tolong pada habib begini. Saya ngomong aja. Habibnya terima kasih ustadz. Iya mah kita harus ngomong. Ya. Meskipun bukan mereka pelakunya gitu ya. Tapi atas nama, jadi tolong sampai ke teman-teman habib yang lain begini. Saya sampaikan. Ya, di Dalwa saya, murid saya banyak habib, termasuk Habib Hanif. Ya, kalau itu saya suka ingetin, tolong kasih tahu. Ya, karena nggak sempurna, kita semua nggak maksud. Kedua, yakin tidak ada lembaga yang sempurna. Nggak ada, lembaga apapun nggak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Kalau kita nitipin anak sekolah, pesantren, mondok apa gitu, nyari lembaga sempurna, kagak bakal ketemu. Pasti ada kekurangannya. Ya, kalau ngarepin sempurna nggak akan ada nih ceritanya tuh. Semua pasti ada kekurangannya. Nggak kurang di sini, ada kurang di sana. Ya, dan macam-macam pasti ada. Ya, kedua. Tiga, siapapun yang salah wajib mengakui dan memperbaiki diri dari kesalahannya. Ada ustaz salah, akui salah, saya minta maaf, selesai. Ya, akui, perbaiki, gitu ya. Jadi kalau di pesantren ada yang salah, perbaiki, akui salah. Apa aja, misalnya pesantrennya kotor, akui kotor, salah, bersihin, gitu ya. Pesantren ada musibah, rubuh, misalnya, akui salah, udah, perbaiki, jangan sampai ada kayak begitu lagi. Itu harus mengakui salah kan, nggak bisa kita bilang nggak salah, itu salah ya salah udah. Perbaiki, jangan sampai makan korban lagi. Ada oknum misalnya, ada oknum gurunya begini begitu, ya udah perbaiki, tegur, kasih nasihat. Kalau nggak bisa juga ya dikeluarkan dan sebagainya. Perbaiki, salah akui, perbaiki. Ya, harus kayak begitu. Jangan nggak mau terima kritikan, salah juga kayak begitu. Semuanya ada kemungkinan. Termasuk juga kita yang di luar mereka. Wartawan juga bisa salah kan? Nah, kalau wartawan salah harus ngaku salah, harus mengakui dan memperbaiki. Besok-besok jangan bikin berita sembarangan. Jadi yang bisa salah itu bukan cuma ustadz, bukan cuma kiai. Wartawan bisa nggak salah? Bisa banget. Apalagi wartawan yang nggak pernah mondok, tiba-tiba cerita tentang pondok dengan framing macam-macam, bisa sangat salah. Ya, kalau dia benar kita terima. Ada pesantren yang dikritik, ada ustadz yang dikritik. Kalau kritiknya benar, kita terima, nggak ada yang marah. Kenapa kemarin memicu kemarahan? Karena yang ditontonkan ulamanya yang soleh, itu masalahnya. Ulama yang baik tontonkan, ya. Itu jadi masalah. Kok malah begini? Coba kalau yang dikritik orang memang yang salah, nggak ada kontroversi, ya, nggak ada masalah. Ya. Jadi kita harus siap kalau salah, akui saja salah. Ya. Kemudian ketika kita tidak memahami sesuatu, nih kaidahnya, tanya pada ahlinya. Kan Allah bilang tuh, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlimu kalau kamu nggak tahu. Jangan, bukan menyimpulkan sendiri, membuat narasi liar kepada publik. Tuh harusnya gitu. Jadi kalau saya nih nggak ngerti dunia kampus, tanya sama yang ngerti dunia kampus. Saya nggak ngerti dunia politik, tanya sama yang ngerti dunia politik. Saya nggak ngerti ekonomi, tanya sama yang ahli ekonomi. Bagaimana nih? Siapa yang nggak ngerti pondok, tanya sama orang pondok. Gimana sih kok begitu sih, kok ngeliatnya aneh ya begininya. Nah dijelasin nanti, oh begini. Jangan belum apa-apa langsung bikin kesimpulan.
oh ternyata begini, oh ternyata ada perbudakan, oh ternyata ada penindasan. Salah. Ya, itu salah. Ya. Di satu sisi kita harus adil kayak begitu. Ya. Jadi kalau nggak tahu tanya. Ya. Kita nggak ngerti dunia militer, tanya sama militer. Coba lihat dunia militer banyak hal yang dibuat gitu. Kejam banget, ditabok. Ya kan? Kalau orang yang nggak paham dunia militer, wah ini feodal. Kan begitu kan? Banyak hal. Jadi di semua bidang kalau kita nggak tahu tanya nih, itu lebih aman. Ya. Kemudian tidak mengeneralisir, ya. Tidak mengeneralisir satu kesalahan untuk semua pihak. Itu juga harus adil. Ustadz yang salah ada apa enggak? Ada. Kalau ada bilang Ustadz cabul, ada nggak? Ada. Sekarang dosen cabul ada nggak? Ada. Ada tuh. Giliran Ustadz ada yang maaf ya, ada yang kasusnya cabul, tutup pesantrennya dan segala macam macam. Iya salah, itu salah, kita berkata itu bukan. Tapi kan yang cabul bukan cuma Ustadz. Iya nggak? Dosen ada yang cabul? Ya. Polisi ada yang cabul? Ya. Tentara ada yang cabul? Ada. Politisi? Ada. Tapi kan kita nggak boleh mengeneralisir semuanya. Semua ustadz cabul, nggak boleh gitu. Kalaupun ada ustadz yang berperilaku kayak begitu, ustadz itu aja yang dikritik, oknumnya. Tapi agak banyak, iya biar kata banyak, tapi itu jangan dianggap semuanya. Ibaratnya orang pasar minggu nyolong satu di Depok, lalu kita pukul rata, wah orang pasar minggu maling semuanya, ya kesinggung. Orang pasar minggu juga kesinggung semuanya. Yang maling cuma beberapa orang, kenapa aja orang pasar minggu disalahin? Nggak boleh kayak begitu. Rumah bocor, gentengnya benerin. Ini rumahnya dirubuhin. Itu nggak bener namanya. Rumah bocor, gentengnya apa yang kendor, apa yang turun, apa gitu, atau yang benerin itu aja udah selesai. Ngapa jadi rumah itu dirobohin? Itu cara berpikirnya nggak bener. Jadi kalau ada yang bilang ustadz itu ada yang nggak bener tuh, ustadz ada yang iya, di semua bidang ada. Ya. Ustadz yang berperilaku begini ada, dosen ada, polisi ada, tentara ada. Kita nggak boleh generalisir kayak begitu, itu nggak adil kayak begitu. Itu pesantren roboh, iya ada betul. Tapi apa semua pesantren kayak begitu? Kan enggak. Kita juga sebagai pengelola pesantren memperhatikan kalau bikin bangunan, fondasinya segala macam ini nanti bakal dihuni berapa orang. Tapi itu satu gitu kan gitu, bukan semuanya. Itu masalah. Jadi kalau gampang mengeneralisir itu kayak begitu, akhirnya kita nggak bisa adil. Tapi kalau kita mengatakan nggak ada tuh di pesantren yang namanya begini, enggak, kita nggak menutup mata. Ada, kita tetap ngomong adil. Ada perilaku, maaf ya, hubungan sesama, kan ada juga isu-isu gitu nggak misalnya, ya, apa homo dan sebagainya. Ada nggak? Iya, tapi nah sekarang kita kalau mau adil, berapa banyak dibandingkan yang baik? Pesantren yang soleh, yang baik, yang udah mengkader ribuan tadi berapa banyak? Yang kasus berapa banyak? Itu terlalu sedikit dibandingkan yang banyaknya, yang baiknya. Ya, oke, jadi jangan mengeneralisir. Satu saja kita cukup itu saja. Kemudian sikapi setiap hal secara atomik. Nah ini bahasanya atomik tuh maksudnya tadi, jadi harus adil. Kepada siapa saja nih saya ingetin, bukan hanya pada pesantren, lembaga Islam, kepada orang pun begitu. Atomik itu betul-betul secara detail. Mana yang perlu dikritik, mana yang tidak perlu. Itu adil namanya itu. Contoh misalnya, ini berlaku pada saya, bahkan hatta kepada orang kafir. Ya, orang kafir, masalah kekafirannya kita nggak setuju sama mereka. Ya, tapi kalau kita lihat kemarin di Barat, orang-orang pada bersuara tentang Palestina, kita setuju nggak sama mereka? Setuju. Itu namanya atomik kayak begitu. Ya, jangan karena dia mau kafir, dia bukan agama, ya, terserah. Meskipun motivasi dia sisi kemanusiaan, tapi kan dia bela. Daripada orang Islam malah celak perjuangan sesama Muslim, itu nggak benar. Harus atomik, harus adil. Mereka kafir, urusan mereka, kekafiran kita nggak ikut-ikut kafir. Tapi ketika kita punya kesamaan dengan mereka, sama-sama ingin berjuang untuk kemerdekaan Palestina, kita harus hargai. Itu namanya adil. Ya jangan bilang, dia mah kafir. Mana sih? Itu udah Islam kagak bergerak. Itu Islam cuma ngatain doang. Iya kafir, kafirnya aja begitu, gimana dia masuk Islam? Ente Islam begini, gimana kalau ente kafir? Nah, jadi harus atomik dalam menyikapi berbagai hal.
Itu Islam dari dulu adil. Makanya kita nggak boleh menjelaskan semuanya. Ada ustadz yang salah pemikirannya di bidang A, tapi bidang lain mungkin enggak, kita terima. Ya, jangan kemudian kita menjelaskan semuanya. Ya, nggak boleh kayak begitu. Ada ustadz, ada seorang tokoh yang misalnya ya, cara pandangnya terhadap masalah Syiah terlalu ringan, terlalu permisif. Jangan kemudian kita langsung vonis dia Syiah, enggak. Dalam hal lain dia bisa jadi baik. Ya, jangan kemudian kita nggak mau ambil pendapatnya. Kalau kita baca kitab-kitab ulama, Imam Bukhari dan para ulama lain itu menerima hadis yang diriwayatkan oleh Syiah. Nah, cuma kan nggak semua Syiah diterima riwayatnya. Syiah yang mana? Ah, tentu perlu punya kriteria. Jadi tidak semua yang berbeda dengan kita mesti ditolak. Tergantung dalam masalah apa. Kalau memang masalah-masalah yang tidak kita sepakati, kemudian tidak dibenarkan oleh agama, kita tolak. Tapi kalau semua itu benar, kita terima. Itu namanya atomik. Ya. Jadi meskipun teman kita sendiri kalau salah, bela apa jangan? Ya jangan. Biar kata orang yang selama ini berdebat dengan kita, tapi kalau dia benar, bela jangan? Bela, kan kita berpihak pada kebenaran. Mau dia teman, mau dia lawan debat, kalau dia benar kita terima. Ini kadang-kadang enggak. Giliran temannya benar, giliran temannya salah, tetap dibela. Itu juga nggak benar. Giliran orang lain yang berbeda sama dia, meskipun benar tetap ditolak. Nah itu nggak benar namanya. Nah itu nggak adil ya. Oke, kemudian berikutnya pahami dasen dan das solen. Ini bahasa Jerman bener. Jadi Alifan saya ajarin bahasa Jerman dikit. Dasen, das solen ini bahasa di bidang hukum sebenarnya. Kalau orang-orang yang suka main ranah hukum tahu nih. Dasen itu artinya yang seadanya. Das solen itu yang semestinya. Terus saya gampangin gitu deh. Jadi gini misalnya. Dalam agama juga begitu. Mestinya nih ya. Kan kata agama begini, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu mestinya begitu kan? Ternyata ada yang sholat tapi korupsi. Ah itu namanya seadanya. Ngerti nggak? Bukan semestinya, mestinya mencegah perbuatan keji dan kenapa dia korupsi? Adanya begitu. Nah itu das soleh. Nah apa maksudnya? Jangan gara-gara kasus begitu yang semestinya ditolak. Jangan gara-gara percuma sholat itu yang katanya korupsi. Yang salah bukan sholatnya, manusianya yang salah. Itu harus paham tuh supaya kita adil. Jadi ada das soleh. Mestinya lembaga pendidikan Islam itu bersih, itu mestinya tuh. Ya, das solehnya begitu. Tapi kan kita ketemu juga lembaga pendidikan Islam yang masih kotor, ada nggak? Jangan kemudian itu dijadikan alasan untuk udahlah nggak usah kotor. Bukan begitu caranya. Bersihin kotornya supaya hilang. Kenapa? Mestinya bersih, gitu. Ya, pesantren mestinya itu mengajarkan adab yang baik. Itu mestinya. Ketika muncul oknum yang nggak benar, bukan pesantrennya ditutup, bukan pesantrennya kemudian dirobohkan, dicekal dan sebagainya, enggak, gurunya itu pecat, singkirin penyakitnya sehingga pesantrennya jadi baik lagi. Itu dasen das soleh. Ya, sehingga kita harus tahu tuh. Kalau enggak nih kita digiring opini kita, udah tinggalin pesantren. Orang nggak mau masuk pesantren, orang nggak mau masuk sekolah Islam, orang nggak mau masuk, nggak mau ngaji lagi. Kenapa? Didoktrin, dia nggak paham antara dasen dan das soleh. Lumayan nih ngajalin kon bisa bahasa Jerman ini. Adil itu mengingat jasa dan kebaikan, bukan mencari kekurangan sesama. Ya, jadi adil itu begitu. Kita melihat lembaga pendidikan Islam atau siapapun yang berjuang pasti ada kekurangan. Gak mungkin gak ada kekurangan. Ya, tapi yang kita ingat jangan hanya kekurangannya saja. Kebaikannya banyak, jasanya banyak. Kenapa kita fokus pada kekurangan? Kalau kita fokus pada kekurangan, akhirnya kita nggak menghargai perjuangan saudara-saudara kita. Ya, nah makanya kalau orang yang adil tuh bukan hanya melihat kekurangan ada, oke, tapi jangan lupa kebaikannya banyak. Ya, harusnya begitu cara pandang. Kalau seandainya nggak begitu, wah repot itu. Nggak ada yang sempurna, semuanya nggak akan lolos dari kritik. Ya, semuanya nggak akan lolos. Akhirnya ngerasa dia doang bener sendiri, repot itu gitu. Kata pepatah Arab apa? Mantolaba akhon bila aibin baqiya bila akhin.
Orang yang mencari saudara nggak punya aib, dia nggak bakal punya saudara. Mana ada yang nggak punya aib? Mana ada yang nggak punya salah? Angkat tangan di sini yang nggak punya dosa. Nggak berani kan? Sama saya juga nggak berani, orang saya banyak dosa. Tapi kan kita tahu dia ada salah sih, tapi dia baik, banyak baik. Coba dong pandangannya diubah gitu. Emang pesantren ini ada kekurangan. Iya betul, tapi kan jasanya banyak. Berapa banyak tuh anak-anak dididik di situ? Banyak. Kenapa kita fokus pada kekurangan? Karena memang itu yang ada di hati mereka. Jadi keluarnya gitu. Kita jangan kayak begitu. Ya. Kemudian istiqomah, jalankan amar ma'ruf, dakwah, saling mengingatkan. Tetap saya sama teman-teman tetap istiqomah insya Allah. Ya. Jalan. Ada perlu saya sampaikan kritik saya sampaikan. Dan saya sih enak aja santai, karena saya kan nggak terikat dengan apa-apa. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, bukan Persis, bukan Wahdah, bukan Dewan Dakwah. Apalagi Salafi. Jadi saya bebas. Saya mah aman aja. Saya nggak punya kartu NU, nggak punya kartu Muhammadiyah, nggak punya kartu Dewan Dakwah. Bebas. Jadi kalau saya, anu apa dong? Antum bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Persis, bukan Dewan Dakwah. Saya Islam. Saya MA. Apa tuh Muhammad Ardiansyah? Saya bebas. Saya ngajar di pesantren NU. Ketika ada masalah yang tidak saya sepakat, saya sampaikan ke teman-teman di situ. Ini kalau pengen NU baik jangan begini. Saya ngomong, tapi nggak perlu saya publik. Ngapain juga saya publik, digoreng sama orang yang nggak doyan. Nggak demen. Saya ngomong, saya nasihatin pimpinannya, saya nasihatin. Ini begini nih, kalau pengen ini bagus begini. Saya pernah diundang sama teman-teman Muhammadiyah berapa kali. Saya ngomong. Ada yang perlu saya sampaikan kepada mereka baik-baik. Ya, begitu caranya. Ngingetin. Ya, tapi itu udah bagus, kita hargai. Jangan kita begini. Ada kesalahan, oke, ada kesalahan. Kita tidak menutup mata dari itu ya. Ada yang perlu disampaikan. Udah, tapi itu istiqomah jalan. Kemudian saling jaga ukhuwah. Saling doa. Yang terbaik. Ya, kalau enggak repot. Ya, kalau kita sendiri saling serang. Ya, lembaga-lembaga kita akhirnya tinggal. Itu yang dimau oleh orang-orang yang gak suka Islam. Akhirnya anak-anak kita nggak ada yang masuk ke lembaga-lembaga Islam. Nggak ada lagi yang mau mondok, nggak ada lagi yang mau madrasah, nggak ada yang mau ngaji, nggak ada yang mau taklim. Akhirnya kemana? Nongkrong bareng mereka. Pergaulannya bebas. Nah, itu nggak benar. Ya, kita tidak mengatakan ini sempurna. Tidak. Tetap kekurangannya kita perbaiki. Ya, tapi yang ada harus kita apresiasi. Itu adil kayak begitu. Saya tidak membela secara total, secara buta. Ya, saya tidak menutup mata. Saya di pesantren saya juga nggak sempurna kok. Masih banyak kekurangan. Ya, pesantren yang lain juga sama. Di sekolah Islam juga sama. Ya, di majelis-majelis juga ada kekurangan. Iya, apa-apa. Tapi kan itu bukan yang utama. Ya, masih banyak yang lain yang harus kita kerjakan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita jadi lebih bijak dalam menyikapi isu-isu yang beredar terkait umat Islam. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Tante. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kalau sebagai ayah tidak hanya mencari nafkah utama, bagaimana mungkin persentase atau yang menjadi ayah yang ideal buat anak-anak di rumah, karena kan mendidik itu tidak hanya dari ibunya, tapi ayahnya juga harus ikut mendidik. Itu satu. Yang kedua, saya sering ikut ziarah ke makam-makam HBI. Cuma yang menjadi pemikiran saya, apakah di dalam kuburan itu benar-benar orang yang menjadi Habib yang meninggal di situ, atau hanya untuk menjadi ladang mencari nafkah, bahwa mereka yang datang ke situ memberikan istilahnya datang memberikan sedekah lah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang dalam mendidik anak, ayah dan ibu itu harus kerjasama yang baik. Ya, mungkin karena keterbatasan waktu,
ayah kerja ya, dari nafkah buat keluarganya gitu ya. Mungkin secara persentase waktu dia tidak bisa sebanyak ibu kalau yang ibunya di rumah ya. Tapi ayah itu, termasuk ayah ya, bukan hanya ibu, dia tetap harus meluangkan waktu buat anak-anaknya. Jadi memang ayah itu mungkin tidak bisa ada di setiap waktu, tapi ayah harus ada di waktu-waktu yang dibutuhkan oleh anak, sehingga dia tidak kehilangan kasih sayang dari ayahnya. Kalau ayah itu tidak punya waktu sama sekali buat anaknya, dikhawatirkan anaknya kurang rasa kasih sayang. Dan itu yang kemudian dikenal belakangan dengan istilah fatherless, kehilangan sosok ayah. Dan itu salah satu penyebab munculnya fenomena anak-anak itu menjadi homo, lesbi dan sebagainya, karena kurang sentuhan ayah. Apalagi anak perempuan khususnya tuh. Kalau kata orang bilang cinta pertama anak perempuan tuh ayahnya tuh emang bener itu. Sayanya bisa sepakat dengan kata-kata itu, karena saya punya anak perempuan begitu, ngerasain betul lah, apalagi udah dewasa. Jadi memang harus kita kasih waktu buat mereka, harus meluangkan waktu. Sesibuk apapun kita harus luangkan waktu. Ya duduk, ngobrol sama mereka, dengerin mereka. Jadi pendidikan itu bukan berarti kita harus ngajar, ngobrol aja itu pendidikan juga buat mereka. Ya makanya orang tua di rumah, ayah ibu itu jangan sibuk dengan dunianya sendiri. Ya kalau di rumah usahakan ya gitu, saatnya ngobrol, handphonenya taruh dulu, ngobrol. Apa yang dia punya cerita apa, dengerin. Kata dia suka orang, dengerin aja. Saya anak perempuan saya juga suka gitu kan. Oh dia namanya anak perempuan, lu kesuka sama laki wajar aja. Nggak pernah saya marahin tuh. Kamu tuh enggak wajar. Untung anak saya suka sama laki-laki, kan normal. Masa saya omelin gitu. Kalau dia ngomong, "Abi itu dia ganteng." Iya ganteng, bagus, nggak apa-apa. Namanya dia tahu orang ganteng. Gitu kan. Kalau dia suka sama perempuan cantik, repot juga kan dia. Ya, saya dengerin aja ngomong. Tapi paling udah dia ngomong, dicurahin semuanya, baru saya ajak kasih pandangan. Gini, nanti kamu akan begini. Lambat. Jadi kita nggak putusin langsung. Cuk. Dia kecewa nanti. Lari, nggak mau deket sama kita. Kalau dia nggak mau deket sama kita repot. Nanti dia nyari ke tempat lain. Kalau tempat lain itu bisa dipercaya. Kalau nggak, rusak anak kita di situ. Jadi memang harus tetap semuanya ayah ibu kerjasama yang baik supaya anak-anak ini terjaga fitrahnya. Itu ya yang pertama ya. Yang kedua terkait dengan masalah kebenaran orang yang dikubur, itu kan kategorinya sejarah namanya. Ya, sejarah. Kita kan nggak tahu, kita nggak ngelihat ya sejarah. Nah, sejarah itu kalau secara filsafat ilmunya, sumbernya itu, sumber pengetahuannya, sumber kebenarannya itu bukan pakai panca indera. Kenapa? Karena kita nggak ngelihat. Kecuali kita orang baru dikuburin kemarin, itu sezaman dengan kita. Tapi kalau orang yang dikubur itu udah ratusan tahun yang lalu misalnya, para wali dan sebagainya yang udah kita nggak ngalamin zaman mereka, untuk mengetahui kebenaran itu bukan dengan panca indera, karena kita nggak tahu, nggak pernah ngeliat dia. Bukan dengan akal juga. Kalau pakai akal, kesimpulan akhirnya mungkin benar, mungkin salah, mungkin iya, mungkin tidak, mungkin Habib atau bukan, karena pakai akal nggak nyampe. Jadi gimana dong? Pakainya apa? Khobar sodik, berita yang terpercaya tentang sosok yang dimakamkan di situ siapa. Kalau yang meriwayatkan, yang menceritakan itu banyak, mengetahui asal usulnya dia itu memang begini-gini, udah berarti memang itu benar. Itu aja. Karena khobarnya terpercaya, diriwayatkan oleh banyak orang, bukan satu orang. Kalau satu orang nggak bisa, banyak. Itu namanya khobar mutawatir. Kalau kata orang itu dia begini, dia dulu gini-gini, berarti udah cukup kita percaya. Karena berdasarkan itu, kalau pada hakikatnya dia bohong, itu nggak ada urusan sama kita, mending kita ziarah. Ya, jadi kalau kita ziarah ke makam-makam yang udah ratusan tahun umurnya, terus orang tahu, nah gitu, ya udah dari generasi ke generasi dan diceritakan banyak orang, berarti itu kemungkinan bohongnya kecil atau enggak bahkan. Kenapa? Orang-orang udah pada tahu. Ya, nah cuma memang masalah kaitan dengan infak itu nggak, kadang-kadang nggak ada kaitan dengan yang dikubur, kadang-kadang itu yang hidupnya yang bisa konyol. Itu sebenarnya. Saya juga nggak setuju tuh di tempat-tempat kuburan tuh ada yang parkir diminta, macam ditembak, kadang-kadang ada pintu diminta, sana minta lagi di. Nah itu oknumnya kayak gitu tuh yang perlu dibersihkan tuh. Terkin yang doa bayar doa. Iya sama kayak gitu, itu kan oknum-oknum juga gitu sebenarnya tuh kan. Kita mah nggak pakai dia juga doa bisa, tapi kan dia nyari duit tuh, lembek kalau orang Betawi itu. Gitu ya, itu sebenarnya nggak perlu kayak gitu.
Jadi bahkan bukan hanya ke makam ini, bukan hanya ke makam ulama. Di Jakarta aja ada di video pernah saya lihat ya. Ini ada orang sekeluarga pengen ziarah ke makam keluarganya, bukan ulama, bukan dia ngebersihin itu tuh kuburannya tuh. Didatengin rame-rame, dia takut mau ziarah, jadi udah gimana orang mau ziarah? Ya, yang ininya tukang bersih-bersihin itu. Itu kan juga oknum tuh, harus dirapiin, nggak boleh. Jadi kadang-kadang yang membuat cemar ya peziarahan itu karena oknum-oknum itu mintain duit segala macam, bahkan ada yang jualin air apa segala macam yang nggak jelas kadang-kadang itu. Nah itu sebenarnya dari yang apa yang dikuburin belum tentu kayak begitu tuh ya, orang nyari duit kayak begitu apa aja dilakukan oleh dia, jadi akhirnya menganggap wow kalau ziarah begini, padahal sih nggak ada hubungan tuh kadang-kadang. Nah itu yang kita harus jauhin kayak begitu ya. Allah, silakan kalau masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini melanjutkan pertanyaan yang barusan Ustaz. Nah, dulu kan ada istilahnya di Tanjung Butumbah beliau yang suka didatangi sama orang. Itu katanya ya, makamnya udah dipindahin tapi orang masih ke sana. Ya. Nah makanya kan tadi berita ya, kan namanya khobar ya. Khobar itu kan berita itu bisa benar bisa salah. Nah sekarang begini aja, kalau berita yang sudah dipercayai masyarakat itu bisa bisa ditolak dengan berita juga. Kalau memang ternyata menurut berita yang lebih terpercaya, jadi gini, ibarat kalau dalam riwayat tuh Pak, kalau yang mengatakan itu riwayatnya sahih, itu diadu lagi dengan riwayat yang lebih sahih mana nih. Nanti itu yang membuat itu bisa dinilai. Jadi sebenarnya ini beneran ada apa udah dipindah. Itu ada kasus beberapa kayak gitu, bukan hanya di Priok misalnya. Kayak misalnya makam Syekh Yusuf Al-Makassari misalnya. Itu yang benar di mana? Orang-orang Makassar bilangnya makamnya di Makassar. Sementara kan sejarahnya Syekh Yusuf Al-Makassari cuma ke Afrika Selatan. Yang mana yang benar nih? Nah itu kan perlu penelitian lebih lanjut itu. Jadi yang benar mana? Apakah dibilang makam di sini maksudnya itu kuburan atau tempat dia pernah berdiam di situ? Kan bisa juga kayak gitu tuh. Nah, kayak makam Ibrahim kan bukan kuburan. Nah, jadi akhirnya begitu. Nah, ini kalau ada pendapat, oh ini kayak sebenarnya kuburan nggak di sini nih, udah dipindahin ke tempat lain segala macam. Oke, kalau memang riwayat yang bisa dipercaya, ya sudah. Berarti riwayat yang belakangan itu bisa benar. Tapi kalau ternyata riwayat yang belakangan muncul juga berdasarkan asumsi saja, nah sama-sama ijtihad nih levelnya nih. Sama-sama ijtihad, ini belum tentu benar juga. Belum tentu salah, ini belum tentu salah juga. Jadi gimana? Itu kembali masing-masing. Yang mau percaya terserah dengan usul dia, yang enggak juga nggak apa-apa. Karena itu memang tidak dipastikan. Kecuali yang sudah dipastikan kayak makam Nabi itu pasti tuh. Kita nggak ada dugaan-dugaan lagi. Ini makam Nabi Muhammad dari sini apa enggak? Itu udah pasti itu. Itu udah qat'i. Ya. Tapi ada beberapa tempat memang yang dia tidak qat'i. Contoh lagi misalnya Gua Ashabul Kahfi itu di Jordan apa bukan? Ya kan ada orang suka ke Jordan tuh. Yang bilang ini guanya Ashabul Kahfi nih. Itu benar apa bukan? Nah, itu kan perlu penelitian lebih lanjut. Tapi kan orang tetap aja datang ke situ. Menganggap itu kuburan makam Goa Ashabul Kahfi. Ya bisa iya bisa tidak. Ada yang bilang bukan di sini lokasinya, tapi di sana dan sebagainya. Itu sama-sama sifatnya zon. Ya, jadi tergantung ini. Makanya susah karena sejarah itu gitu. Kita kan melihatnya bukan dari indera, bukan dari akal, tapi dari riwayat yang menguatkan ini benar atau tidak. Kira-kira begitu. Ya, gitu ya. Wallahu a'lam. Cukup ya? Kalau masih ada kurang puas, tinggal undang lagi. Siap. Serius aja. Demikian ya. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup alhamdulillah dan kawan alhamdulillah alamin. Subhanallah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka